Mahfud ungkip korupsi, bendahara Parpol Demokrat jangan pengalihan isu fokus transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenko. Ayolah sama-sama, jangan kasih panggung buat mereka, jangan kasih ruang buat mereka untuk berkembang biak. Mumpung sekarang belum terlalu besar, ya sudah besar sih karena pembiaran pada periode presiden sebelumnya, tapi mumpung belum terlalu masif, ayo kita sama-sama, kita perangi mereka, kita gerus ideologi mereka supaya Pancasila ini tetap tegak. Kami, saya terutama dari Siwa TV siap melihat dua tokoh berbalas tweet antara Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD dengan mantan Menteri Maritim yaitu Pak Rizal Ramli. Ya, akhirnya ngepel juga itu Pak Rizal itu, gak berani ngadepin Pak Mahfud. Nah, gimana Pak? Gimana Pak Rizal? Ayo, kok langsung diem? Takut ya sama Pak Mahfud ya? Tidak punya dasar yang kuat ya? Merasa malu kalau debat dilanjutkan? Ya karena bagi saya pribadi gitu ya, menunggu Rizal Ramli maju sebagai capres kayaknya lebih logis menunggu saya masuk sebagai menteri itu. Masih ada lah jalurnya saya gitu ya, daripada Rizal Ramli jadi capres, susah itu gitu. Tapi saya nggak tahu teman-teman sekalian ini suka dengan apa namanya situasi yang seperti ini, apa yang dipertontonkan oleh Mahfud MD yang berani melawan pernyataan Rizal Ramli dengan kalimat yang setimpal gitu ya. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra meminta materi koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Mahfud MD fokus mengusut kasus transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu dianggap lebih penting ketimbang mungkin kasus lama seperti kasus ex-bendahara partai politik bersangkut korupsi dan pencucian uang. Jangan kemudian dipakai ke pengalih isu. Jelaskan saja 300 triliun transaksi mencurigakan di Kemenko, kata Herzaki kepada Kompas.com pada Minggu tanggal 12 bulan 3 2023. Herzaki meminta Mahfud membongkar seterang-terangnya kasus tersebut. Terlebih Herzaki menduga siapa saja yang terlibat dalam kasus ini masih memiliki jabatan di Kemenko. Nama-namanya masih ada, jangan malah mau disembunyikan dan menyinggung kasus belasan atau puluhan tahun lalu, tegas dia. Herzaki menganggap kasus dugaan pencucian uang di lingkungan Kemenko sebagai sebuah kebobrokan. Untuk itu dia meminta seluruh pihak yang terlibat diusut tuntas. Sementara Kementerian Keuangan diminta steril dari oknum-oknum pegawai tersebut. Ia pun meminta agar kasus ini ditangani secepatnya dan tidak terbelit-belit. Jangan ditutup-tutupi, nanti masyarakat mikirnya ada yang buat deal-deal di belakangan. Ayo Pak Mahfud kemarin-kemarin bisa bantu bongkar kasus, sambo ujar Herzaki. Mari dibongkar yang 300 triliun di Kemenko ini maupun kasus-kasus lainnya terkait anak buah Sri Mulyani ini. Jangan malah dibawa kemana-mana, pungkas dia. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mungkin kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ex-bendahara sebuah parpol yang hingga kini tak diusut lebih lanjut. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenko Jakarta pada Sabtu tanggal 11 bulan 3 2023. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu? Dihukum lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang itu bendahara sebuah partai itu, ujar Mahfud. Itu kan tindak pidana pencucian uang sampai sekarang tidak ada lanjutnya. Itu yang akan kita gebrak karena untuk apa kita buat undang-undang TPPU kalau yang begitu tidak selesai, katanya lagi. Mahfud mengungkapkan bendahara parpol yang dimaksud dihukum 6 tahun penjara karena menerima suap senilai miliaran rupiah. Kemudian Mahfud mengaku merasa heran karena kasus itu dibiarkan begitu saja. Orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap sekian miliar. Ini uangnya yang masih ratusan miliar ini kok dibiarin lalu. Timbul kecurigaan jangan-jangan dibagi-bagikan begitu kalau ilmunya hakim, katanya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan ini kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim. Masih dibiarin sampai sekarang, ujar Mahfud melanjutkan. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra meminta materi koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Mahfud MD fokus mengusut kasus transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu dianggap lebih penting ketimbang mungkin kasus lama seperti kasus ex-bendahara partai politik bersangkut korupsi dan pencucian uang. Jangan kemudian dipakai ke pengalih isu. Jelaskan saja 300 triliun transaksi mencurigakan di Kemenko, kata Herzaki kepada
Kompas.com pada Minggu tanggal 12 bulan 3 2023. Herzaki meminta Mahfud membongkar seterang-terangnya kasus tersebut. Terlebih Herzaki menduga siapa saja yang terlibat dalam kasus ini masih memiliki jabatan di Kemenko. Nama-namanya masih ada, jangan malah mau disembunyikan dan menyinggung kasus belasan atau puluhan tahun lalu, tegas dia. Herzaki menganggap kasus dugaan pencucian uang di lingkungan Kemenko sebagai sebuah kebobrokan. Untuk itu dia meminta seluruh pihak yang terlibat diusut tuntas. Sementara Kementerian Keuangan diminta steril dari oknum-oknum pegawai tersebut. Ia pun meminta agar kasus ini ditangani secepatnya dan tidak terbelit-belit. Jangan ditutup-tutupi, nanti masyarakat mikirnya ada yang buat deal-deal di belakangan. Ayo Pak Mahfud kemarin-kemarin bisa bantu bongkar kasus, sambo ujar Herzaki. Mari dibongkar yang 300 triliun di Kemenko ini maupun kasus-kasus lainnya terkait anak buah Sri Mulyani ini. Jangan malah dibawa kemana-mana, pungkas dia. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mungkin kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ex bendahara sebuah parpol yang hingga kini tak diusut lebih lanjut.